Mau era kulkas malah menyemai wong medhit. Sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki era kulkas barang mambu rati wah iku mempertegas kebakilan. Era kulkas sing medhit apa medhit? Mergo dhisik medhit lan kira karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi kula rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tumbas kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung aja. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, mosok sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kaya rugen ya ora. Tak ilmu ni tenan jadi kula nu. Ya sampean amen. Sampean nek niate candalem terutama candal. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak kandani ngono, dalam tak kandani. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo rogen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu utawa rantek misale mangan jeruk separo rantek. Didakok napa? Kulkas. Nek ana kulkasan gelem ra gelem tanggo liwat cacilek itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu ni mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya itu. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Boleh setiap saat tuh kulkas tak masalah. Yang penting ya temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Ya saiki yo ngrayangi dhewe. Paham. Lha mboten ngaji fair. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora mergo bangkrut. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wape mulai sik mangan men. Wape apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Nggo noto-noto piring. Ngaji anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusyuk. Ngaji ini dungo, wah rame gelondak. Menganggap berdungo acara coba sampean pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap wedi. Asal gini kalau kula tetep mikir. Kula anggere bar ngaji sego mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sego tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia ya lemes.
Akhirnya gue formalitas mau ke nang sandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap wah. Iya remenane iki matane wong. Matane wong kan. Bukan saya tidak ngeritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang teror. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko, misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, buatan-buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji ini kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, itu 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nek sing 95 wong ngekeki mangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gak kurma dewe loro. Gak gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gue gedang goreng kita ambil aqua 11. Dia ini ngomong lepuk dia mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat. Kulo nu ngrasakno tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang mriki sekitar 15 sampai 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nyilah mobil kae dhewe 500.000 wae. Wong kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan ya mbak, aku ranya di sop-sop boleh dulu ya. Karena gue tersinggung berusahamu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT, rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kalau ingin sedekah itam itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa?
Pengajian atau enggak ada kabeh. Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda napa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakdirna alihinna min huliyihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, nggih beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol mbok tuku kitab, cara kukut lho sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha saya kukut lah. Takok balawah, mesti takok balawah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara ditimbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh lho kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kita begini. Akhirnya nyai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izatil Islam napa? Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima nggo noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luweh-luweh. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap kurang. Sementara perawatan masjid tidak kunjung cukup. Paham, ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas, mbok kena kabeh ning Islam. Iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup nggo nglawan wong kafir. Sementara didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izatil Islam napa? Wan muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulu bubadi mupus sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata ba'alihi. Mun sing penting sumata bawon iki sumata ba'alihi mongko nulino bati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anun sanging para sahabat maing perkara. Wa kok akan tumiba apa mafi kulu di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak basariah dalem tadi. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat warat dimulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak ndure kemampuan. Ya, tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal bawa sak dirham, 2 dirham atau bawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting ya, untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak seruputan niku maghrib wis iso khusuk.
Kira-kira jotos wong ya wis ngel. Jajal, saiki Ruhin mau nyeguk kopi sak cingkir, kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting napa? Blas wae haram, haram ya blas iki. Eling-eling. Wes kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora usah akeh-akeh ngenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilahi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah. Ya kana betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.